Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkaulah kemuliaan kaum beriman dan kehidupan semua orang yang tulus hati. Dengan wafat dan kebangkitannya, Putramu telah menebus kami. Berbelas kasihlah kepada hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, agar mereka yang telah mengakui misteri kebangkitan diperkenankan menikmati sukacita kebahagiaan kekal. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan membuat kami mampu mempersiapkan diri kami akan panggilan-Mu dengan hidup setia seturut iman kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kematian tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Kematian mengakhiri perjalanan hidup manusia fana di dalam dunia yang fana. Sebagai orang beriman, bagaimana kita dapat memaknai kematian dengan baik? Allah berkuasa atas hidup dan mati. Allah berkuasa pula membangkitkan orang-orang mati untuk hidup bahagia bersamanya, kendati manusia itu berdosa. Semua itu terlaksana dengan pengantaran Tuhan Yesus. Kematiannya di kayu salib memperdamaikan manusia dengan Allah. Kebangkitannya membawa harapan bagi manusia akan kehidupan kekal bersama Allah. Semua itu akan dianugerahkan kepada kita apabila manusia mau mengikuti Allah dan meninggalkan dosa-dosanya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Injil hari ini menampilkan dua orang penjahat yang berdiri di samping kiri dan kanan Yesus. Penjahat di sebelah kiri menyadari berdosa, tetapi kesadaran itu justru menghantarnya pada tindakan menghujat Yesus. Ia menghujat Yesus agar menggunakan kuasa ilahinya untuk menyelamatkan mereka dari hukuman salib. Penjahat di sebelah kanan juga menyadari diri berdosa, namun ia sadar
bahwa Yesus yang ada di sisinya adalah Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan dosa yang membawa kepada kematian. Kesadaran itu mengantarnya pada keberanian untuk memohon belas kasih Allah atas dirinya yang berdosa dan sesungguhnya layak dihukum karena dosanya itu. Yesus mengabulkan permohonan si penjahat yang berada di sisi kanannya dengan berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Saudara-saudariku yang terkasih, kematian dan kebangkitan Kristus menguatkan harapan kita bahwa kelak kita turut berbahagia bersama Allah dalam keabadian. Harapan itu tidak menjadi harapan yang kosong apabila kita mengusahakan hidup yang pantas di dalam Kristus. Rasul Paulus menyebutkan, jika kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8. Apabila kita mengusahakan kesatuan dengan Tuhan semasa hidup, maka kita pun akan memandang kematian dengan kacamata yang lebih positif, yaitu saat bertemu dengan Tuhan dan hidup bersama dengannya dalam keabadian. Kesetiaan dalam mengikuti Tuhan di sepanjang hidup tidak akan menimbulkan ketakutan dengan kematian. Saudaraku yang terkasih, gereja sendiri mengajak kita untuk mengisi hidup kita yang fana ini dengan mempersiapkan diri menghadapi saat kematian yang sewaktu-waktu datang tanpa kita tahu sebelumnya. Di saat yang sama, dalam harapan yang sama, kita juga diundang untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal dan sedang menanti di api penyucian. Walaupun kita yang masih hidup di dunia ini terpisah secara jasmani dengan mereka yang sudah meninggal, namun berkat kekuatan kasih Kristus, kita bersatu dengan mereka dalam persekutuan yang sama-sama menaruh iman dan harapan akan belas kasih Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memang tidak akan pernah tahu kondisi rohani seseorang. Apakah dia langsung masuk surga atau menanti di api penyucian atau malah langsung masuk neraka. Kita hanya dapat berdoa kepada Tuhan agar Ia menaruh belas kasih kepada mereka. Doa-doa kita akan sangat berguna bagi orang-orang yang sudah meninggal, lebih-lebih bagi mereka yang sedang menanti di api penyucian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi salah satu perbuatan kasih yang dapat kita perjuangkan sebagai pengikut Yesus Kristus bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia, dengan mendoakan mereka. Tuhan memberkati kita. Ya Allah, kami bersyukur bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup yang kekal karena wafat dan kebangkitan Kristus Putramu. Semoga harapan itu meneguhkan peziaran kami di dunia ini hingga akhirnya kami pun boleh bersatu denganmu dalam keabadian. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri
yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.